kelompok C. 1. Soal fikih. Bersiwak atau gosok gigi disunatkan pada setiap keadaan kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang puasa. Ada 3 tempat yang sangat disunatkan siwak. Sebutkan. Yang pertama, pada mulut bersangatan bau. Yang kedua, sebelum salat. Yang ketiga, sesudah makan. Sesudah makan. Ya, kita berikan nilai 75 buat kelompok B karena tidak tepat. Hampir-hampir tepat. Pertama, ketika berubah mulut. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, hendak berdiri untuk salat. Tapi hampir benar, walaupun beda bahasa dikit. Soal nomor 2, tauhid. Mukhalafatuhu lil hawadis. Salah satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Sebutkan dalil naqli mukhalafatuhu lil hawadis, dalil ayat atau hadis. Pilihlah salah satu. Pilih. Dilemparkan. Nah, kelompok B, tolong menjawab. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hamsun 50 buat kelompok B. Soal nomor 3, soal tasawuf. Dusta merupakan sifat tercela yang dilarang dalam agama. Apa pengertian dusta menurut ilmu tasawuf? Dusta, bohong. Dusta adalah membalik kata dari suatu keadaan yang terjadi. Membalik apa? Membalik. Bilang jawabannya. Dusta adalah membalikkan kata dari keadaan yang terjadi. Membalikkan kenyataan. Oh, kenyataan. Ya, kita berikan nilai 75 buat kelompok C, ya. Soal nomor 4, ulumul tafsir. Surat Fatir salah satu surat dalam Al-Quranul Karim. Sebutkan nama lain dari surat Fatir. Nah, surat Fatir, bukan Fatur, Fatir. Lemparkan. Penonton bagaimana? Dewan juga. Surat malaikat. Ya, 100 buat dewan juri. Tapi nggak ada tulis, eh? Ya, kemudian kita lanjut soal nomor 5, tarikh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup nabi dan rasul Allah taala yang diutus kepada umat manusia dan menerima wahyu Al-Quran. Surat apakah dan ayat berapa wahyu pertama diterima Nabi? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 100 buat kelompok C. Soal nomor 6. Kaedah fiqhiyah. Perintah dengan sesuatu adalah perintah dengan perantaraannya. Sebutkanlah kaedah fikih dimaksud. Lemparkan. Penonton jangan ngantuk ya. Kemana Dewan Juri? Kita tanya kepada Dewan Juri. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Mi ahli Dewan Juri. Kemudian kita bacakan nomor 7. Nahwu atau saraf. Ataf adalah sebuah isim yang terletak sesudah huruf ataf dan sama bentuknya dengan kata sebelumnya. Maknanya pun bisa dihubungkan dengan makna kata sebelum huruf ataf. Sebutkanlah huruf-huruf ataf. Chồng, chồng bạn này này. Bukan chồng hai. Bạn này. Huruf-huruf ataf. Inna, anak, ana, lakina, laita, ala. Dilempar. Ya. Naik kemajuan. Wa fazuma au amima balla lakin hatta. Mi'ah li firqah A. Khamsun li firqah A. Wow, jangan bilang wa memang enggak apa-apa. Kemudian soal 8. Tajwid. Dengar baik-baik tajwid ya. Ini mudah yang saya ajarin di lokal ya. Sebutkan 4 kata dalam Al-Quran yang apabila nun mati berjumpa waw atau ya tetap dibaca izhar. Saya ulang. Sebutkan 4 kata dalam Al-Quran yang apabila nun mati berjumpa waw atau ya tetap dibaca izhar. Sebutkan 4 kata tersebut. Apa-apa saja. Kata-kata itu ada 4. Coba sebutkan. Bukan itu mau. Itu mau. Dilemparkan. Oh, coba. Kalau salah hati-hati. Sinwanun, qinwanun, bunyanun, adunya. Ya, 50 buat kelompok C. Buat kelompok A. Rupanya Tunku Dayat genius juga. Soal nomor 9. Mufradat. Apa arti dangkal? Dangkal dalam bahasa Arab. Apa arti dangkal dalam bahasa Arab? Kalau bahasa Acehnya dia dangkal.
Dilemparkan? Ya, kelompok B. Dipersilahkan untuk menjawab. Ghalikun. Mana? Ghalikun. Kun. Sayang sekali kita kurangi 50. Oh, 5 ke? 25, ha? Dikurangi 25 buat kelompok berapa? B. Yang benar adalah dhahlun. Dhahlun, ha? Soal terakhir. Soal hafalan matan takrib. Hafalkanlah mukaddimah kitab matan takrib dengan baik. Mukaddimah kitab matan takrib dengan baik. Coba hafal. Abdan. Bengang-nganga, waju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahiri ajma'in. Dilemparkan? Ya, kelompok D. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Suja Ahmad ibnu Husain ibnu Ahmad Asfihani sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala mazhab Imam Syafi'i hifdhuhu wa an uksira fihi min at-taqsimati wa hasil khisal fa ajabtuhu ila dhalika taliban lisawab raghiban ila Allah fi tawfiqi lisawab. Inna Allah ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Ada yang tinggal, ha? Kita beri nilai 25, ya. Ada yang tinggal. Sudah. Kita bacakan soal selanjutnya. Kelompok D tu. Mai. 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 Soal untuk regu D. Kanan lo jangan. Tolong simak baik-baik. Ya, coba serius dulu. Soal fikih. Air-air yang boleh bersuci ada 7 macam. Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Air hujan atau air langit, air sumur, air laut, air mata air, air salju, air embun, air sungai. Ya, 100 buat kelompok D. Soal nomor 2. Tauhid. Wujud salah satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala.
Sebutkan dalil nakli wujud. Baik dalil ayat atau dalil hadis. Pilih salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Soal kelompok D. Soal nomor 3. Tasawuf. Akhlak secara harfiah bermakna persaudaraan. Apa pengertian akhlak dalam ilmu tasawuf? Dilemparkan. Penonton. Akhlak. Apa akhlak? Akhlak yang baik. Ya, ikatan antara dua orang yang pastilah di antara keduanya kasih sayang. 4. Soal tarikh. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir dan ia pun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah di gua manakah Rasulullah SAW pertama sekali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gua Hira. 100 buat kelompok D. Soal nomor 5. Soal ulumul tafsir. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat dalam Al-Quranul Karim. Sebutkanlah apa nama lain surat Al-Fatihah. Ummul Quran. Ya, 100 buat kelompok D ya. Soal nomor 6. Kaedah fiqhiyah. Asal-asal pada amar adalah bagi wajib kecuali barang yang ditunjuki dalil di atas sebaliknya. Sebutkanlah kaedah fikih yang dimaksud. Al-aslu fil amri liwujubi illa ma dala daliluhu ala khilafihi. Ya, 100 buat kelompok D. Okey. Soal nomor 7. Soal saraf. Coba tasrifkan nasara ke dalam tasrif 10 dengan lengkap. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Minsarun Diulang ya. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansurun minsarun. Ya, 75 buat kelompok D. Mansarun minsarun. Okey. Soal nomor 8. Tajwid. Nah, berapakah hukum mim mati? Dan sebutkan satu persatu. Ada 3. Ikhfa syafawi, idhar syafawi, idgham mimi. Ya, 100 kita berikan buat kelompok D. Soal mufradat. Ya, yang ada hafal bisa jawab.
Apa arti mengeong? Dalam bahasa Arab, mengeong. Mengeong. Pada kucing. Apa bahasa Arab? Lemparkan. Dilemparkan? Ya, kelompok A. Silahkan menjawab. Kelompok A. Mana mikrofon? Coba kasih. Kita mau dengar suara kelompok A bagaimana? Apa suara harimau atau suara manusia? Atau suara kucing? Ma'a ya mu'u mu'an. Khamsun. Khamsun. Ma'a ya mu'u mu'a. Ingat aja ma'a. Ma'a sana ya. Soal terakhir. Soal 10. Hafalan matan takrib. Hafalkanlah faslun wasiwaku mustahabun. Namban. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali lisaimi wa huwa fi salasati ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan nawm wa 'inda al-qiyami ila shalah. Nah, kita berikan nilai 100 buat kelompok D. Dengan berakhir soal buat kelompok D, habislah soal pemertaan untuk malam ini. Coba nilainya sudah ada? Kita hitung nilai sementara berapa?
sambutan. Soal pertama, dengarkan baik-baik. Tahun berapakah Dayah Takwinul Mumtazi didirikan oleh Abi Tunku Dr. Manan MED yang ditandai dengan mulainya penerimaan santri mondok? Saya ulangi sekali lagi. Tahun berapakah Dayah Takwinul Mumtazi didirikan oleh Abi Tunku Dr. Manan MED yang ditandai dengan mulainya penerimaan santri mondok? Hana dengar. Hana dengar. Okey, kelompok A. Untuk kelompok A. Ingat baik-baik ya, itu tanggal yang sangat penting. Enggak ada, langsung. Bahkan kalau misalnya sedang dibaca soal, langsung ketok boleh juga, enggak apa-apa. Tapi dengan syarat soalnya tidak dilanjutkan lagi. Itu sistem SI kita, sistem nasional ya. Kalau misalnya sedang saya bacakan soal, baru pertama saya baca tahun berapa kah, langsung ketok, boleh, enggak apa-apa. Soal kalau lanjutkan lagi, langsung kita terima jawaban. Paham? Enggak ada hitung 1, 2, 3. Okey, soal yang kedua. Bagaimana bahasa Arabnya yang baik dari kalimat berikut ini? Bagaimana bahasa Arabnya yang baik dari kalimat berikut ini? Permisi ya Ustaz, minta izin mau ke kamar mandi. Kelompok C. Asif ya Ustaz, uridu an azhaba ilal hammam. Untuk kelompok C. Soal ketiga, dengarkan baik-baik. Sebutkan syarat-syarat menuntut ilmu yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kelompok A. Syarat jawaban 6 perkara. Pertama bercerdik, dua baik mengulang kata. Yang kelima kesabaran, yang keperakan benar belanja. Yang kelima petunjuk gerai, yang keenam payah masa. Okey, 100 untuk kelompok A. Soal yang keempat. Apa kepanjangan dari amma ba'du dan bagaimana penjelasannya? Apa kepanjangan dari amma ba'du dan bagaimana penjelasannya? Kelompok B. Madama taqaddama ba'da basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Penjelasannya. Jawab terus. Penjelasannya. Sesuatu yang telah disebutkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Jawaban yang lengkap adalah amma ba'du, dasarnya wa ba'du. Kepanjangannya adalah amma taqaddama, amma ba'du, amma ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Makna amma mahma yakun min syai'in ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Karena masih pemula, jadi kita benarkan. Maka untuk kelompok B diberikan nilai 100. Soal yang kelima.
Siapakah orang yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kelompok B. Abu Bakar As-Siddiq. 100 untuk kelompok B. Dengarkan baik-baik, ini soal panjang sekali ya. Champa merupakan suku Muslim yang mendiami wilayah Indochina, tepatnya di selatan Vietnam dan selatan Kamboja. Berdasarkan penelitian, banyak kesamaan antara Aceh dengan Champa. Ditambah lagi dengan adanya satu kabupaten di Aceh yang bernama Aceh Jempa atau Champa. Terdapat banyak kesamaan bahasa dan kesamaan bunyi akhir bahasa. Seperti orang Aceh mengucapkan gampong, orang Champa mengucapkan kampung, orang Aceh mengucapkan hu, orang Champa mengucapkan hu. Orang Aceh mengucapkan piuh, orang Champa mengucapkan piuh. Orang Aceh mengucapkan klep mata, orang Champa mengucapkan klek mota. Orang Aceh mengucapkan rimung, orang Champa mengucapkan rimong. Orang Aceh mengucapkan beking, orang Champa mengucapkan king. Orang Aceh mengucapkan gle, orang Champa mengucapkan glai. Orang Aceh mengucapkan cage, orang Champa mengucapkan cago. Orang Aceh mengucapkan boh ite, orang Champa mengucapkan boh te. Orang Aceh mengucapkan boh mano, orang Champa mengucapkan boh mano. Orang Aceh mengucapkan ane lumo, orang Champa mengucapkan ne lumo. Orang Aceh mengucapkan cicem, orang Champa mengucapkan cem. Orang Aceh mengucapkan ceng, orang Champa mengucapkan cing. Orang Aceh mengucapkan orang Champa mengucapkan Di samping kesamaan bahasa, juga kesamaan rumah, yaitu rumah Aceh atau rumah manyang. Ditambah lagi dengan kesamaan meletakkan guci di dekat tangga rumah atau serayung rumah untuk menampung air. Kesamaan dalam menggunakan pompa air manual, pompa Dragon, yang dijumpai di Aceh di masjid-masjid dan munasah-munasah pada tahun 80 hingga 90-an. Orang Champa juga menggunakan jingki, alat penumbuk padi atau tepung, dan juga talam. Bentuk dan cara kerja jingki juga sama dengan orang Aceh. Begitu juga talam memiliki ukuran dan motif yang sama dengan orang Aceh. Cara berpakaian kaum ibu juga sama dengan Aceh, menutup rambut dengan melilit kain di kepala dengan ijaz sawak dan di pinggang dengan menggunakan kain sarung. Selain kesamaan di atas, juga kesamaan makanan seperti kuih boy, kuih cucu, bupai, paih rupo, dan umping, bumpet. Budaya pergi ke warung kopi juga sama seperti di Aceh, yaitu didominasi kaum laki-laki, serta penyajian kopinya juga sama seperti Aceh. Mahrizal Paru, penulis di rubrik Aceh Trend, mengatakan, "Tajak u Kamboja lagi tahu kampung. Pergi ke Kamboja seperti pulang ke kampungnya di Aceh." Kalau India masuk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Aceh pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Cina pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka pada masa siapakah agama Islam masuk ke wilayah Champa? Kelompok B dipersilahkan. Pada masa Uthman bin Affan. Untuk kelompok B. Soal yang ke-7. Dengarkan baik-baik. As-soal bil lughatil Indonesia wal ijabatu kazalik. Ia memerintahkan para menteri, polisi dan tentara salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya. Ia sangat teguh memegang syariat Islam, melarang praktek minuman keras dan perjudian. Ia panutan rakyatnya dalam keseharian. Ia melantunkan salawat kepada Nabi 5.000 salawat setiap hari dan mengajak aparatur negara mengikutinya. Ia sosok yang dekat dengan ulama. Ia membuat muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tahun 2016 dan dihadiri 200 ulama lebih dari seluruh penjuru dunia untuk menghengkang paham Wahabi dan Syiah, dan orang religius ini menjabat sebagai Presiden Republik Syekhnya. Siapakah nama presiden dimaksud? Sekali lagi saya ulangi. Ia memerintahkan para menteri, polisi dan tentara salat subuh dan isya berjamaah di masjid.
yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya. Ia sangat teguh memegang syariat Islam, melarang praktek minuman keras dan perjudian. Ia panutan rakyatnya dalam keseharian. Ia membaca 5.000 salawat setiap hari dan mengajak aparatur negara mengikutinya. Ia sosok yang dekat dengan ulama. Ia membuat muktamar Ahlussunnah wal Jamaah dan dihadiri 200 lebih ulama dari seluruh penjuru dunia untuk menghengkang paham Wahabi dan Syiah. Dan orang religius ini menjabat sebagai Presiden Republik Syekhnya. Siapakah nama presiden dimaksud? Kelompok B, hati-hati. Erdogan. Untuk kelompok B, sayang sekali, dikurangi 100. Gak apa-apa, yang penting berani. Jawaban yang benar adalah Ramadan Ramadan Kaidrov. Ramadan Kadirov ataupun Ramadan Ahmad Taufik Kadirov. 100 untuk Tengku Faisal. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau bisa dicatat dalam kepala baik-baik karena ke depan akan keluar lagi soal-soal seperti ini ya. Okey, soal yang ke-8. Sebutkan nama petinju internasional. Dia seorang Muslim dan berasal dari negara yang tidak Muslim, yaitu negara Rusia. Siapakah tokoh Muslim dan sekaligus perebut juara dunia petinju internasional dimaksud? Say. Habib. Panjangnya? Tahu buku nama aslinya. Sering. Khabib Nurmagomedov, berasal dari negara Rusia. Okey, karena tidak saya sebutkan tadi, sebutkan dengan lengkap, jadi saya benarkan. 100 untuk kelompok C. Okey, jangan takut. Masih banyak soal, ya. Dan waktu pun masih lama. Okey, soal yang ke-9. Bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu terbagi ke dalam 3 macam. Coba sebutkan ketiga macam tersebut. Bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu terbagi kepada 3 macam golongan. Coba sebutkan ketiga macam tersebut. Say, ada suara? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tasawuf, yang kedua fikih, yang ketiga tauhid. Paham pertanyaannya tadi ya? Dikurangi 100 untuk kelompok C. Saya tanya tadi bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu terbagi ke dalam 3 macam golongan. Coba sebutkan ketiga macam tersebut. Manusianya, bukan ilmunya ya. Manusianya ada golongan faizin, golongan yang beruntung, khatirin, golongan yang berbahaya, dan yang terakhir golongan halikin, golongan yang celaka. Bukan ilmunya, tapi orangnya, manusianya ya. Okey, soal yang ke-10. Hati-hati. Sebutkan bacaan setelah selesai 2, 6, 10, 14 dan 18 rakaat tarawih. Sekali lagi.
Sebutkan bacaan setelah selesai 2, 6, 10, 14 dan 18 rakaat tarawih. Bacaannya apa? Setelah 2 rakaat, setelah 6 rakaat, setelah 10 rakaat, 14 rakaat dan 18 rakaat, apa bacaannya? Kelompok A dipersilahkan. You silahkan. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmatan min Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, 100 untuk kelompok A. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik ya. Fokus. Sebutkan bacaan setelah selesai 4, 8, 12, 16 dan 20 rakaat tarawih. A. Setelah 4. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. 100 untuk kelompok A. Okey, soal yang ke-12. Seorang cendekiawan Muslim, penemu pesawat terbang pertama sekali, jauh berabad-abad selang dari Wilbur dan Oliver Wright. Ia Muslim kelahiran Cordova, Andalusia, atau sekarang negara Spanyol. Ia hidup di masa berkuasanya Islam di Spanyol dan sudah pernah melakukan percobaan dengan pesawat terbang bikinannya itu. Walaupun hanya bisa muat 1 orang. Namun ia sangat lama bisa terbang di udara. Siapakah cendekiawan Muslim dimaksud? Kelompok B. Abbas bin Firnas. Okey, 100 untuk kelompok B. Soal yang ke-13. Ada 5 perkara yang wajib mengeluarkan zakat. Sebutkan. Ada 5 perkara yang wajib mengeluarkan zakat. Sebutkan. Okey, habis waktunya. Yang pertama binatang ternak, yang kedua barang tambang, yang ketiga biji-bijian, yang keempat buah-buahan dan yang kelima harta perniagaan. Soal yang ke-14. 13. Sebutkan sifat yang jaid bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang jaid bagi Rasul beserta arti keduanya. Sebutkan sifat yang jaid. D. Okey, D dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh, mengerjakan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Kullu bala yuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, setiap sesuatu yang tidak membawaki kepada kurang martabat mereka yang tinggi. 100 untuk kelompok D. Siapa grupanya? Okey, soal yang ke-14. Apa pengertian iffah dalam ilmu tasawuf? Apa pengertian iffah dalam ilmu tasawuf? Okey, sayang sekali waktunya habis. Sifat bagi jiwa yang mencegah dari pekerjaan yang diharamkan dan mencegah dari kehinaan syahwat. Dengarkan baik-baik soal yang terakhir
untuk babak rebutan. Dan soal ini sangat menentukan keberhasilan anda semua. Hitungin lain. Sebutkanlah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak bapaknya. Okey, Yahoo. Cepat. Dibilang ke jurubicaranya, Oh, rebutan boleh jawab siapa saja. Kita sistem nasional. Jawab saja. Jangan lama-lama kali. Enggak pakai itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Khalid bin Ghalib bin An-Nazar bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nazar bin Ma'an bin Adnan. Bagaimana? Coba ulang sekali lagi. Kurang nilai ini lagi. Kan yuk. Lagu apa? Ada bilang lagunya. Ke lagi lagu je cik. Maka berat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murab bin Kilab bin Ka'ab. Kau je lebih je kan je. Nyohan ada kesempatan dah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Ma'alib bin Ghalib Alah, berutin hau dia ha. Kenaju. Yang punya talon dia, nyentuh juara lain dia. Punya betul juara tak. Yang tiga tu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Ghalib. Tidak.
Panjang bodoh. Ali. Nyo, jangan juri kamu sah. Panjang. Nah. Nah. Hana, menyokan sertu, kurang sertu. Hana pelana play. Nah. Dikurangi 100 untuk kelompok A. Akhirnya acara, maka berakhirlah acara perlombaan cerdas cermat. Maka jumlah nilai yang akan diperoleh coba dijumlahkan Kurian. Sementara yang keempat diraih oleh kelompok C. Tepuk tangan. Maka dengan berakhirnya pengumuman nilai, maka nanti akan kita tunggu pengumuman yang secara final, yaitu malam pembagian hadiah dan pengumuman. Terima kasih. Kami dari Dewan Hakim mohon undur diri bila terdapat salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.